Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Ya, wa kana Allahu aliman hakima. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya para kaum muslimin, ya as-shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah, ya, senantiasa dan tidak lupa bahkan menjadi utama bagi kita semua berzikir, mengucapkan tasbih dan tahmid, ya, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas rahmat, hidayah dan inayah yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua, ya. Bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kelak salawat kita, salam kita kepada Rasul sekali saja akan diberikan balasan oleh Allah 10 kali lipat, ya. Kita berharap menjadi pengikut setia Nabi, istiqomah di jalannya, komitmen dengan ajaran-ajarannya, lalu berharap juga mendapatkan kesempatan, ya, syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara-saudara kalian dirahmati Allah, ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan abjadiyah amaliyah bulan Ramadan, ya, pada huruf yang ke-19, yaitu huruf ghain, ya. Nah, huruf ghain ini merupakan huruf pertama yang saya ambil atau yang saya dapatkan dari kata ghaflah, ya. Apa itu ghaflah? Lalai, ya. Nah, yang perlu kita waspadai tentunya, ya, hal ini bahwa ibadah Ramadan adalah ibadah yang penuh dengan vitalitas seharusnya. Penuh dengan kesempatan kebaikan yang bisa kita raih dan kita gapai. Ya. Jangan sampai ibadah puasa menjadi, ya, sarana membuat kita malas, ya, atau mungkin lalai, ya. Ya, karena mungkin kondisi lemas, tidak makan, tidak minum dari pagi sampai siang, sampai sore nanti kan. Lalu akhirnya nggak ada aktivitas lain, tidak dikerjakan, sehingga akhirnya jadi lalai, ya. Seharusnya ya tidak perlu demikian, ya. Seharusnya kita harus senantiasa mengisi dengan apakah zikir, tilawatil Quran, banyak istighfar, banyak doa dan sebagainya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ada sesuatu yang agak ironi gitu di tengah kehidupan masyarakat kita, bahwa kadangkala, ya, mungkin setelah sholat taraweh itu kan waktu cukup panjang, ya, ada juga yang begadang, ya. Kadang mengisi dengan, ya, ini harus juga diwaspadai dengan kelalaian yang muncul dari, ya, media-media sosial, ya, atau juga dari media televisi yang, ya, begitu banyak dibuat acara-acara menarik, ya, sehingga akhirnya diisi malam-malam itu dengan seperti itu, ya, nonton, ya, berselancar di dunia maya dan sebagainya. Begadang tapi bukan berzikir, ya, menghidupkan malam tapi bukan mengisi untuk tilawatil Quran atau untuk, ya, berdoa dan juga banyak-banyak, ya, mengucapkan, ya, tasbih, ya, tahmid atau sifatnya yang khusus, ya, zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya pas subuh, ya, dia bisa lalai, ya, mungkin dia ikut sahur, ya, lalu setelah sahur, ya, mungkin juga bisa sholat subuh, ya, tapi setelah subuh dia tidur. Seharusnya, ya, habis subuh mungkin tidak tidur lagi atau juga mungkin tidur sebentar, ya, nanti bangun. Yang seringkali ada orang yang karena begadang malam, ya, pas waktu tidurnya diganti menjadi siang, ya, sampai nanti pas waktu zuhur baru bangun. Jadi begitu banyak waktu yang lewat, ya, kelalaian begitu banyak terjadi di dalam kehidupan orang yang berpuasa. Kan seharusnya tidak demikian, ya. Ya bolehlah hidupkan malam tapi dengan berzikir. Kalaupun mungkin tidur sampai habis subuh, ya, sebentar saja, ya, mungkin pasang alarm, ya, mungkin subuh jam 4:30, nanti bangun jam 6 atau bangun jam 7, setelah itu aktivitas lagi, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik-baik yang lainnya, ya. Ya, kalau sekarang mungkin kan kondisinya kita berada di kondisi pandemik, ya, kita diarahkan untuk berdiam diri di rumah, stay at home, ya, melaksanakan kegiatan aktivitas di rumah, jangan sampai akhirnya menjadi kita malas-malasan dalam melaksanakan kegiatan. Isi kegiatan dengan yang terbaik. Inilah kesempatan kita bersama keluarga, kesempatan kita bersama, ya, anak-anak, ya, bersama istri, bersama
keluarga besar ya, tinggal bersama di situ untuk bagaimana saling berbagi kebaikan, saling ya membantu untuk mengisi kebaikan-kebaikan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ruhiyah ya. Yang sifatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi ghaflah ya. Terjadi kelalaian ya. Terjadi hal-hal yang kita cuma melewati begitu saja bulan Ramadan, walaupun puasa ada atau juga qiyamul lail ada, tapi tidak ada hal-hal yang lebih banyak itu kita dapat kebaikan. Ya. Tidak ada hal-hal yang bisa kita meningkat ya. Kan hakikatnya kan ya ayyuhalladzina amanu ya, kita sudah baik diberikan oleh Allah kemuliaan beriman. Kutiba alaikumusiyam, kesempatan kita berpuasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ujungnya finishnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Nah, takwa itu kan bukan sekadar didapat begitu saja diberikan oleh Allah. Tapi bagaimana Allah berikan dengan cara proses yang ya ada ya agak berat ya, tapi cukup memberikan ya hal yang menyenangkan bagi kita ya. Puasa itu kan. Yang nanti akan coba saya sampaikan ya, hikmah puasa apa saja di lain waktu atau di pembahasan lain ya. Hakikatnya memang bagaimana kita senantiasa menghindari kelalaian, menghindari ghaflah, isilah kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan dengan aktivitas yang terbaik yang bermanfaat ya. Ya, tidak ada itu istilah ya puasanya atau tidurnya orang berpuasa itu ibadah, nggak usah. Ya, nggak usah itu nggak usah dianggap. Tapi bagaimana kita hidupkan ibadah yang ada di bulan Ramadan ya, lalu kita isi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Ya, baca buku, ya, zikir ya. Kalau misalkan agak ya malas itu kan ya cukuplah dengan ya mengucapkan tasbih ya, subhanallah 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 ya. Ya, atau juga dengan tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah, dengan istighfar ya, astagfirullah astagfirullah dan lain sebagainya. Atau isi juga dengan tilawah, berapa target kita akan menghatamkan Quran di bulan Ramadan ya. Apakah sekali atau 2 kali atau 3 kali atau sampai lebih dari 3 ya, mungkin banyak-banyakin ya, karena apa yang kita baca niscaya akan memberikan manfaat pahala yang berlipat ganda juga ya. Nah, ini kesempatan ya, kesempatan yang sampai kita lewati ya, yang sampai kita dianggap lalai ya, yang sampai akhirnya masuk pada kategori yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, yang menjadi doa Jibril dimintakan kepada Rasulullah SAW untuk mengaminkan ya, rogima'an fi rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah seseorang masuk padanya bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Nauzubillah nauzubillah. Kalau kita ya, Anda mungkin ada yang berumur ya 17 tahun baru sekali misalkan ya, kalau dikatakan demikian, atau juga mungkin sudah 4 kali 5 kali berpuasa, atau mungkin yang baru pertama melaksanakan ibadah puasa, atau juga mungkin yang sampai sudah 10 kali 20 kali, 30 kali, 40 kali, bahkan ada yang sampai 50 kali, bahkan ada juga yang di atas itu. Tentunya sudah banyak pengalaman bagaimana kegiatan Ramadan diisi dengan hal-hal terbaik ya. Nah, pengalaman itu kan bisa memberikan inspirasi, semangat juga untuk mengisi. Ya. Ya, tentunya kan kita butuh kedewasaan ya. Kedewasaan diri tentunya akan memberikan ya perbedaan sesuatu dalam melaksanakan aktivitas ya. Contohnya kan anak kecil dengan orang dewasa, anak yang belum balik dengan orang yang sudah balik, anak yang mungkin baru berumur ya 1, 2, 3, 4, 5 tahun, atau dengan orang yang umurnya 20, 30 sampai 40 tahun ya. Itu pasti berbeda ya. Misalkan kalau sakit ya, pasti anak kecil nggak mau minum obat yang pahit ya, nggak mau dia. Ya ngapain minum sesuatu yang pahit, padahal baik untuk dia, akan ya atas izin Allah akan memberikan kesembuhan ya. Tapi nggak mau, karena kenapa? Nggak dewasa. Belum dewasa, belum tahu dia maksud daripada minum obat yang ya taunya manis ya, seharusnya manis, seharusnya enak gitu kan. Bagi orang yang dewasa ya tentunya akan diminum ya, walaupun jamu yang pahit atau ya pil atau juga obat yang pahit sekalipun ya akan diminum ya, karena akan memberikan manfaat ya, dengan izin Allah akan menyembuhkan dari sakit yang dia derita. Nah, begitu juga dengan ibadah, seharusnya kita memiliki kedewasaan ya, anak-anak mungkin belum tahu manfaat ya, apa hakikat dari ibadah. Nah, sementara kita sudah banyak kita dapatkan, apalagi setiap bulan Ramadan kan ada tausiah, ada kajian baik subuh, duha, atau juga menjelang zuhur atau menjelang asar, nanti menjelang maghrib, nanti setelah sholat tarawih ada juga. Tentunya kita banyak sudah mendapatkan isiraman rohani, ilmu yang banyak ya,
harusnya sudah semakin dewasa kita melaksanakan, semakin banyak pengetahuan yang kita tahu dalam melaksanakan ibadah. Nah, karenanya jangan sampai hari ini ya atau ke depan yang kita lakukan ada kelalaian-kelalaian yang kita tinggalkan, ya banyak sekali ibadah-ibadah ya. Lalu akhirnya tidak ya menjadi orang yang meningkat ya. Pahala kita meningkat, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah mendapatkan derajat mulia yaitu iman, tapi janganlah sampai berpuas dengan iman saja, tapi kita berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa. Bertakwa dan bertakwa ya, karena itulah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.